Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, penguasa kita, pengendali kita. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar pun jatuh melainkan ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Debu-debu yang terbang tidak ada yang terbang kebetulan. Angin berhembus bukan karena keinginan. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana keadaan apapun yang menimpa manusia, dia ridha, dia ikhtiar sesuai dengan perintah Allah, sudah selesai tugasnya. Hasil sesuai tidak sesuai dengan keinginan, bukan itu ukuran. Allah telah ridha, selesai. Dan tidak mesti setelah kita ikhtiar habis-habisan kemudian Allah berikan apa yang kita inginkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah, kekasih Allah. Tengah-tengah perjuangannya ditangkap oleh Namrud, dilempar dalam api. Allah Ta'ala selamatkan dalam kobaran api. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam pun kekasih Allah Ta'ala juga. Dikejar oleh kaumnya, masuk dalam pohon, digergaji oleh kaumnya. Oleh Allah Ta'ala dibiarkan. Andaikan kita penulis skenario, andaikan kita sutradara di situ, mungkin kita akan bikin kejadiannya lain. Gergaji nggak mempan, atau tangan jadi lumpuh, atau berbagai macam. Yang penting Nabi Zakaria selamat aja. Tapi ternyata Allah nggak melakukan demikian. Digergaji ya digergaji, kena, tembus, sakit. Tapi di situ suksesnya gitu. Di situ suksesnya. Dalam kitab dituliskan setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan dalam api, Allah Ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, andaikan saat engkau dilemparkan itu hatimu berpaling sedikit saja dariku, aku hapus kamu dari daftar nama kekasihku. Demikian pula Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, tatkala digergaji, Bapak bisa bayangkan, di dalam pohon begitu, digergaji, baru dengar suaranya udah gimana itu. Makin dekat, mulai menyentuh kulit luka, tembus ke daging, lama-lama ke tulang, terus digergaji. Dan tembus itu, bukan jadi kebal, enggak. Tembus aja berdarah-darah. Namanya orang sakit, boleh tertahan apa sampai keluar suara. Allah Ta'ala ingatkan, sekali lagi keluar suara seperti itu, aku hapus kenabianmu.
beliau bertahan, beliau meninggal dunia, sukses juga. Maka kita jangan mengukur kesuksesan bahwa kalau seorang itu kelihatan selamat, enggak selamat berarti enggak dapat nusratullah. Kita mau bilang Nabi Zakaria enggak ditolong Allah. Maka Allah Ta'ala punya ukuran yang bukan ukuran kita. Kita sebagai hamba Allah pasrah, selesai. Tugas kita sebagai makhluk hanya ikhtiar. Kita sebagai Allah hanya taat. Setelah itu hasil gimana Allah. Abu Thalib. Ya. Siang malam. Membela siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas mau mati, diajak baca kalimat thayyibah, ternyata nggak mau. Seorang pemuda Yahudi, lahir di tengah keluarga Yahudi, tumbuh sebagai Yahudi, lalu dewasa, khidmat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang mati diajak baca kalimat thayyibah, ternyata mau. Meninggal dalam keadaan Islam. Karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukmin, maka derajatnya adalah sahabat. Seorang sahabat lebih tinggi daripada wali paling tinggi. Ini hanya masuk Islam beberapa detik, jumpa Rasulullah dalam keadaan mukmin, Allah angkat derajat paling tinggi. Kok bisa begitu? Ya terserah Allah. La ilaha illallah. Maka kita bagaimana dalam segala hal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati kepada Allah, hati untuk akhirat, tindak laku, perilaku, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya gimana? Terserah Allah. Selesai tugas kita. Ada hasil baik, alhamdulillah. Sesuai dengan keinginan, alhamdulillah. Tidak sesuai, terima dengan sabar. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya tidak sedih, tidak berlebihan kecewanya tatkala ada sesuatu yang tidak cocok. Dan tidak berlebihan gembiranya kalau ada sesuatu yang nampak berhasil. Semuanya dari siapa? Dari Allah. Sehingga tidak layak seorang ingin mendapatkan pujian manusia karena apa yang dia kerjakan. Apalagi yang dia kerjakan amal akhirat, pengen dapatnya dari manusia, lebih parah lagi. Seperti jemaah dari India datang di Bandung, dia bayan. Suatu ketika Maulana Ibrahim dalam satu majelis, beliau bayan. Setelah bayan, satu anak muda tiba-tiba maju. Maulana, tolong doakan saya. Semoga istiqomah. Udah segitu aja. Ya, semoga istiqomah. Udah segitu aja. Iya. Duduk. Gak jadi selesai bayannya itu. Udah selesai padahal ini. Gak jadi selesai. Istiqomah tanpa ikhlas ujungnya neraka. Kata beliau. Kaget semua kan. Istiqomah tanpa ikhlas ujungnya neraka. Beliau tekan lagi. Istiqomah saja tanpa ikhlas ujungnya neraka. Apa kalian gak baca dalam fadilah amal? 3 orang yang paling awal dimasukkan dalam neraka. Siapa mereka itu? Itu kisah orang-orangnya istiqomah. Istiqomah dalam perjuangan sampai syahid. Istiqomah dalam ilmu sampai jadi alim. Istiqomah dalam berinfak sampai jadi orang dermawan. Hanya istiqomah saja sampai mati tanpa ikhlas ujungnya neraka. Istiqomah penting, tidak kalah penting adalah diterima oleh Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ujian manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini lengkap, manusia makhluk paling sempurna. Bukan berarti paling suci, paling bersih. Justru Allah Ta'ala berikan akal, Allah Ta'ala berikan fikiran, Allah Ta'ala berikan juga nafsu. Untuk menjadi ujian bagi manusia. Dan disitulah nampak siapa pemenang, siapa pecundang.
Kalau malaikat tiap hari bertasbih nggak dapat pujian karena nggak ada ujian. Rukuk sampai kiamat, sujud sampai kiamat, tasbih sampai kiamat, nggak ada pujiannya, nggak ada pahalanya karena tanpa ujian. Untuk manusia Allah Ta'ala berikan ujian dalam hatinya. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih memberitahukan bahwa dalam diri manusia ini Allah letakkan 4 macam nafsu syahwat. Nafsu setan, nafsu hewan ternak, nafsu hewan buas. Dan yang paling mengerikan nafsu rububiyah. Nafsu ingin menjadi Tuhan. Nafsu hewan ternak. Munculnya apa? Pikirannya makan, tidur, senang, perempuan. Nah itu nafsu hewan ternak. Kan hewan ternak begitu. Kita punya kambing kan itu yang dicari. Makan enak, kenyang, ngawinin perempuan, udah tidur. Gak ganggu orang, gak nyerang orang, gak ngerepotin orang. Nah, jadi kalau orang punya prinsip, yang penting itu kan gak ganggu. Ya kambing juga gak ganggu, Pak. Itulah hewan ternak gitu. Yang penting kenyang sendiri, makan, puas, perempuan, tidur, udah. Itu nafsu hewan ternak. Lalu nafsu hewan buas. Nafsu hewan buas dia akan merasa puas kalau berhasil merendahkan, menghancurkan, memangsa yang lain. Entah dimakan, entah tidak dimakan, pokoknya yang lain hancur, kalah, puas dia. Nafsu setan mengadu domba, merendahkan, mempermalukan, itu nafsu setan. Jadi bagi kita nampak semuanya ini hina. Yang paling mengerikan, paling halus, paling lembut, itu nafsu rububiyah. Nafsu seolah-olah pengen jadi Tuhan. Tidak mengatakan, Ana Rabbukumul A'la seperti Fir'aun. Enggak begitu. Tapi apa itu maksudnya? At-tafarrud bil kamal. Pengen dianggap paling unggul. Pengen dianggap paling hebat, pengen dia paling. Itu yang paling susah keluar. Sehingga nafsu yang terakhir bisa keluar dari hati para siddiqin itu adalah hubul jah ini. Cinta kedudukan. Itu yang paling susah keluar. Dan itu kena semuanya. Semuanya punya. Yang ustaz, yang bukan ustaz, yang ulama, yang awam, yang kaya, yang miskin. Semuanya punya nafsu itu. Tinggal diikutin apa enggak, dipelihara atau tidak, gitu saja. Sehingga orang rela bersusah payah. Di jalur dunia susah payah, kaya sudah. Materi sudah. Udah semuanya. Tapi ada satu yang kurang. Belum diakui sebagai pimpinan. Maka habis-habisan uang habis supaya jadi pimpinan daerah misalnya. Itu jalur dunia. Jalur agama, ya sama saja. Ya sama saja. Mau jalur ilmu, mau jalur dakwah, mau jalur zikir, jalur apapun, punya potensi untuk itu. Maka Rasulullah SAW beritahukan, awal salahi hadhil ummah bil yaqin wa zuhud. Awal perbaikan umat ini adalah yakin dan kezuhudan. Zuhud bagaimana? Rasulullah SAW sampaikan, izhad fid dunia. Zuhudlah untuk perkara dunia, yuhibbakallah, Allah mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas, yuhibbakan nas. Zuhudlah pada apa yang diberikan manusia, manusia akan mencintai. Nah ini namanya nafsu rububiyah ini pengen dapat pengakuan, pengen dapat pujian, pengen terkenal. Kalau terkenal nanti dapat apa? Dapat uang. Bukan itu yang dicari. Ya terkenal itu yang dicari. Ya kedudukan itulah yang dicari. Ya pengakuan itulah yang dicari. Di situ ada kepuasan namanya nafsu rububiyah. Dan itulah yang akhirnya menyeret 3 orang tadi masuk dalam neraka.
Mujahadah, jihad, sampai nyawa pun melayang. Tapi pengen apa? Pengen pengakuan supaya dibilang syahid. Dan sudah dapat itu. Di akhirat kosong masuk neraka. Mujahadah. Masya Allah, ngapalin siang malam, baca kitab siang malam, mutolaah siang malam. Pengen apa? Pengen diakui sebagai ulama. Orang menyebut alim, menyebut maulana, menyebut mufti, menyebut ini. Udah dapat. Udah diakui. Di mana-mana dipanggil kiai, paling ajengan, panggil tuan guru. Ada kepuasan, ada kegembiraan. Dan itu yang dicari. Di depan Allah, nol masuk neraka. Infak. Orang kaya saja itu udah nggak semuanya. Kaya dermawan itu nggak semuanya, lebih spesifik lagi. Sudah tersaring-saring begini kaya, udah dermawan, udah itu pun pingin pengakuan orang. Allah nggak pandang itu pengorbanan hidupnya, hilang aja di akhirat. Makanya Rasulullah SAW meletakkan pondasi. Perjuangan adalah innama himamunal akhirah. Sungguhnya cita-cita kami adalah hanyalah akhirat. Innama himamunal akhirah. Cita-cita kami hanyalah akhirat. Baca doa dulu, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biar setannya pada terbang, Mbak. Biar setan kecewa. Udah dikipasin, udah ditiup, malah baca doa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal itu perjuangan, menjaga keutuhan amal sampai akhirat itu perjuangan lebih panjang. Ya. Amal itu udah mujahadah, tapi menjaganya supaya kekal sampai akhirat itu lebih mujahadah lagi. 4 bulan itu waktunya 120 hari. Tapi menjaga pahala 120 hari supaya kekal itu sampai mati. Loh kok bisa? Iya bisa aja hilang di tengah jalan. Imam Ghazali rahmatullah alaih menceritakan. Ada seorang alim bertamu ke rumah temannya. Maka tuan rumah, orang khawas, orang kaya ini mempersilahkan masuk, silahkan tuan, Masya Allah. Dia tidak dari situ pak istrinya. Hei istriku sayang, ini ada syekh ini datang. Siapin ya makanan itu, jangan lupa pakai nampan oleh-oleh haji kedua itu ya. Kata syekh itu, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajimu hilang dua-duanya. Hajimu hilang dua-duanya. Makanya 2 tahun lalu waktu kita di Rewin, Maulana Umar Ahmad Damat Barak itu sampaikan, kami di Rewin sekarang ini pun untuk Karguzari betul-betul kami arahkan ke akhirat. Jangan sampai Karguzari terlalu semangat akhirnya membuat amal menguap. Kan kasihan. Karguzari bayangkan nanti di akhirat juga suruh Karguzari di depan Allah. Dan bagaimana amal yang kita buat ini ke bawah sampai ke akhirat. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang soleh zaman dulu. Orang soleh tapi disebutnya bahlul. Padahal soleh. Suatu ketika ada seorang bangun masjid. Bagus masjidnya, mewah. Karena yang bangun namanya Jamal, dikasih nama Masjid Syekh Jamal. Dilihatin sama bahlul. Masya Allah. Luar biasa, habis berapa ini? Masya Allah, tiang-tiangnya ini. Tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang. Gimana menurut kamu? Luar biasa ini. Tahu nggak siapa yang bangun? Itu ada tulisan Syekh Jamal. Tahu orangnya yang mana? Ya nggak tahu. Saya ini orangnya. Oh, tuan rupanya Syekh Jamal ini. Ya, ini Syekh Jamal. Subhanallah. Tuhan bangun masjid semegah ini, biaya sebanyak ini.
Untuk siapa? Ya untuk Allah. Benar. Untuk siapa? Untuk Allah. Semoga benar-benar untuk Allah. Dah pergi aja. Keesokan harinya, Syekh Jamal itu datang. Pas dilihat, tulisannya berubah. Masjid Syekh Bahlul. Marah dia. Cari si Bahlul tuh. Muter-muter, namanya orang kaya Pak, anak buahnya banyak. Dicari-cari ketemu. Ini siapa yang ganti? Saya. Duh, pasang nama kamu. Emang kenapa? Emang nama saya Bahlul. Tapi kan kamu bukan yang bangun masjid ini. Emang siapa yang bangun? Saya lah. Kamu bangun untuk siapa? Untuk Allah. Emang kalau saya tulis Syekh Bahlul di situ, terus Allah nggak tahu yang bangun kamu. Diam akhirnya. Jadi kalau memang untuk Allah, disebut nggak disebut tuh nggak masalah, Pak. Mau disebut nggak diakui. Bahkan disebut milik orang lain malah senang dia. Alhamdulillah nggak ketahuan oleh manusia. Ketahuannya hanya oleh Allah. Tapi kira-kira berapa banyak yang bisa begitu? Kira-kira berapa banyak yang bisa begitu? Jangankan yang bangun, jadi tukang ngumpulin aja pengen dianggap, Pak. Jadi tukang ngumpulin doang ini, bukan dia punya uangnya. Dia ngumpulin uang doang, pengen diakui juga sebagai yang bangun. Sebagai infak. Apalagi dia infak, dia bisa-bisan, lalu nggak pengen disebut di akhirat. Itu yang luar biasa. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Maulana Umar rahmatullah alaih sering wasiatkan bahwa usaha agama apapun bentuknya tanpa dilandasi keriduan pada akhirat, maka ujungnya adalah fitnah. Usaha agama apapun bentuknya tanpa dilandasi keriduan akhirat, ujungnya adalah apa, Pak? Fitnah. Kenapa begitu? Usaha agama membangun akhirat itu otomatis akan menjadi magnet munculnya dunia. Apapun bentuknya. Apakah itu dakwah, apakah itu taklim, apakah itu zikir, apakah itu khidmat. Tatkala serius diperjuangkan, dunia ikut di belakangnya. Dakwah. Diakui orang, dipuji orang, disanjung orang, terkenal. Itu kan dunia juga. Tatkala itu dicari, nah udah mulai fitnah. Di sebuah jalan, ada dua orang bertengkar. Wah, rame pokoknya. Satu orang ahli hikmah lewat. Udah ada apa ini? Kalian ini siapa? Ini rumah saya. Bapak, ini rumah saya. Lah, tetangga kalian ini. Iya. Kenapa bertengkar ini? Apa masalahnya? Satu orang bilang, Bapak lihat itu, rumah dia itu. Iya, kenapa? Itu tuh, ada tulang kepala kambing dengan tanduk yang panjang itu. Dipasang depan rumahnya. Iya, saya lihat. Kenapa? Itu tuh punya saya. Terus maksudnya, iya kan yang beli kambing segede itu, lalu dikeringkan, itu kan saya. Dan terus, saya taruh di depan rumah saya. Terus, tahu-tahu diambil, dipindahkan ke rumah dia. Karena orang nyangka jadi dia yang beli nantinya. Katanya. Dan kenapa kamu ambil? Ya kalau di luar berarti kan udah nggak kepake. Kalau kepake pasti taruhnya di dalam. Diamankan. Namanya di luar digantung gitu potensi diambil maling. Dan dia tahu itu. Tapi taruh aja di luar. Berarti kan boleh siapa saya ambil. Saya aja ambil. Wah akhirnya nggak ada damainya Pak. Tapi kan. Itu kan tapi ini. Wah nggak selesai. Akhirnya pusing ditinggal. Menurut Bapak yang konyol yang mana ini?
Yang konyol yang mana? Yang nyembelih apa yang ngambil? Ya dua-duanya gitu. Ya, dua-duanya gitu. Sama-sama konyolnya. Yang pertama, beli kambing, kepala kambing. Ternyata bukan untuk sekedar dimakan, tapi untuk dipajang. Yang kedua, nggak modal, pengen dapat pajangan. Kan sama-sama konyolnya. Tapi ada yang lebih konyol, Pak. Apa itu? Berjuang. Takaza, pengen jadi kepala. Pengen jadi Faisalah. Pengen diajab Jumidar. Itu lebih konyol daripada rebutan kepala kambing ini tadi. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada gitu untungnya. Adanya di luar sana, Pak. Hanya gara-gara pengen pengakuan doang. Pengen diakui sebagai. Terus kalau udah diakui terus pasti masuk surga emangnya. Emang ada jaminan? Terus pasti masuk surga derajatnya tinggi. Nggak ada, Pak, itu. Yang ada itu sebaliknya. Rasulullah SAW dalam hadis sahabat bersabda, la budda min arifin, walakinnal urufa finnar. Tiap kumpulan harus ada kepalanya, harus ada pimpinannya. Tapi pegawaian pimpinan itu di neraka tempatnya. Loh, kan ini lebih parah daripada berebut kepala kambing tadi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bentar ya, agak sakit ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu ketika mendengar hadis dari seorang sahabat bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadi pimpinan satu kaum, maka akan ada jembatan khusus untuknya di atas neraka. Akan dicek bagaimana dia memimpin kaumnya. Kalau dia benar, dia adil, maka dia akan lolos melewati jembatan itu. Tapi kalau dalam kepemimpinannya dia tidak benar, tidak adil, maka jembatan itu patah dan dia masuk dalam neraka. Mendengar itu Sayyidina Umar nangis. Jalan tuh sambil nangis. Ketemu sahabat lain, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau lihat kau sedih sampai nangis begitu? Barusan seorang sahabat bilang ada hadis begini-begini, coba. Loh, kan saya berarti terancam. Gimana ini? Betul engkau baru dengar itu? Iya. Ada lanjutannya itu. Kata sahabat tadi. Apa itu? Dan barang siapa diangkat menjadi pimpinan, lalu dia menugaskan orang untuk satu tugas. Kalau yang ditugaskan benar, dia selamat itu. Kalau yang ditugaskan enggak benar, dia pun terjerumus juga dalam neraka. Innalillahi, kok malah parah begini? Kata sahabat tadi, mana yang lebih menyakitkan? Mana yang lebih menakutkan? Dua-duanya menakutkan.
Dan saya nggak tahu siapa yang bisa selamat kalau gini caranya. Maka kata sahabat ini, wahai Amirul Mukminin, kalau yang pertama tadi insya Allah, engkau selamat. Tapi yang kedua ini saya nggak tahu. Siapa yang engkau angkat, siapa yang engkau beri tugas, lalu bagaimana mereka? Itu yang saya nggak tahu dan saya nggak bisa jamin. Saya khawatir kalaupun terpleset, engkau di situ terplesetnya. Jadi rahimakumullah. Maka memang asas melaku hadal amri at-taqwa. Pangkal pokok urusan agama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di tengah prestasinya, di tengah kekayaan yang datang pada umat Islam, beliau betul-betul menjaga ketakwaan luar biasa. Bukan hanya takwa dalam kehidupan, tapi betul-betul khauf pada Allah Ta'ala yang luar biasa tingkatannya. Sehingga beliau bertanya, serius tanyanya itu. Wahai Hudzaifah, kan kamu ini penyimpan rahasia Rasulullah. Coba lihat di daftar nama munafikin. Ada nggak nama Umar bin Khattab di situ? Yang lain saya nggak peduli, bukan urusan. Tapi nama Umar bin Khattab ada nggak di situ? Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Sudah puas? Belum, Pak. Belum terima segitu itu. Menjelang wafatnya, beliau pesan pada anaknya Abdullah. Beliau berpesan pada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, setelah aku mati nanti, kamu jangan buru-buru sholat. Lihat Hudzaifah mau nggak nyoletin aku. Kalau dia sudah nyoletin aku, baru yakin aku memang matinya mukmin bukan munafik. Baru kau kuburkan aku bersama orang Muslim. Tapi kalau kamu perhatikan orang pada sholat Hudzaifah nggak mau, ya sudah berarti bapakmu memang bukan orang mukmin, dia munafik. Jangan kuburkan dengan orang mukmin, kuburkan dengan orang kafir." Itu takwa itu kayak gitu. Nah itulah contoh kita, itu teladan kita, itu pedoman kita. Sudah berapa langkah kita menuju ke sana? Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sengaja Allah letakkan dalam istimai. Dengan perbedaan watak, karakter, background dan sebagainya. Itu adalah untuk menempa kita. Dan memang itulah keniscayaan terbaik. Dengan watak berbeda, sifat berbeda, karakter berbeda, background berbeda. Itulah keindahan. Itulah harmoni. Makanya Rasulullah SAW umpamakan umat Islam ini kajasadin wahid, seperti satu jasad. Mata kanan dengan kiri sudah beda. Jari kanan kiri sudah beda. 5 jari sudah beda semuanya. Apakah Bapak bayangkan kalau 5 jari sama terus enak gitu? Makin bagus nggak? Justru fungsinya nggak jelas nantinya. Atau kanan dengan kiri bentuk kakinya sama begitu. Gimana kira-kira? Itu sama-sama kakinya Allah sudah bedakan. Apalagi kaki dengan tangan beda, telinga dengan mata beda. Maulana Umar rahmatullah menjelaskan hal ini, Pak. Lihat anggota tubuh itu. Bentuknya berbeda-beda. Bisa kerjasama begitu indah. Dan mereka punya prinsip masing-masing. Apa itu? Pertama, mereka kerjakan tugasnya saja, tidak cemburu pada tugas yang lain. Tangan kiri nggak pernah cemburu. Kenapa sih untuk istinja saya terus? Kanan untuk makannya enak-enak. Enggak. Taat aja dia. Tahu tugasnya. Demikian pula yang lain-lainnya begitu. Tugas mata, tugas telinga. Yang kedua, umumnya anggota tubuh itu berbuat untuk yang lain, bukan untuk dirinya.
Mata melihat jalan. Yang mengikuti jalan siapa? Kaki. Mulut mengunyah. Yang merasakan kenyang siapa? Perut. Kan begitu. Berbuat, beraktivitas, tapi yang menikmati yang lain dan tidak komplain. Itu khasiat anggota tubuh manusia. Udah, ini tugas saya. Kok yang lain menikmati? Ya biarin, saya pun akan dapat kenikmatan. Kemarin kami dalam perjalanan, Pak, ketemu seorang ulama, seorang alim. Dia bercerita, wah, Ustadz, saya itu pernah dapat cerita. Ada satu tempat di Cina sana yang itu dianggap surga dunia. Saya tuh sering ke Cina untuk belanja. Akhirnya penasaran, saya minta diajarin ke sana. Ya Allah, nangis ya Ustaz. Nangis, malu. Loh, kenapa? Itu Allahu Akbar. Kehidupan begitu indah yang mereka terapkan tuh prinsip kita umat Islam. Tapi mereka yang kafir itu yang menerapkan. Apa itu? Sederhana. Prinsip itu ada dalam diri kita. Apa itu? Mereka punya prinsip jangan menyakiti biar tidak disakiti. Senangkan orang supaya kamu pun senang. Itu doang. Itu nggak ada namanya pencurian, nggak ada yang namanya maki-maki, nggak ada yang namanya menzolimi, nggak ada yang namanya gangguan, nggak ada sama sekali. Saya jalan itu. Itu berpapasan dengan orang kesenggol bahu saya ini. Itu langsung dia balik kanan, dia datang. Dia memohon-mohon pakai bahasa Cina, maaf, tadi nggak sengaja, betul saya nggak sengaja. Tolong maafkan ya. Sebelum saya bilang, ya itu masih terus. Dia elus saya, pegang bahu saya, dielus lagi, minta maaf lagi. Setelah saya bilang, ya nggak apa-apa. Dia bilang, betul nggak apa-apa, baru pergi. Dan mereka semua ateis gitu. Penduduknya 10 juta, hanya 500 yang muslim. Iseng-iseng saya tanya yang ateis itu. Loh, kenapa kok tidak beragama? Kenapa kok tidak bertuhan? Apa kata mereka? Yang beragama, yang bertuhan itu kehidupan mana yang kami bisa contoh? Kehidupan kami lebih bagus dari mereka? Untuk apa kami beragama? Pusing Pak, kita jawabnya gimana? Nah, jadi kalau kita kembali pada ajaran Islam, itu bayangin hanya 2 poin diterapkan. Itu sudah menakjubkan dunia, Pak. Kehidupan itu aman, tentram, damai. Gak ada saling ganggu tuh, gak ada terganggu, gak ada diganggu, gak ada. Hanya punya prinsip karma doang. Jangan ganggu orang, kamu akan diganggu nanti. Jangan nyakitin, kamu disakitin nanti. Maka gak berani nyakitin orang. Sedangkan dalam Islam ini Pak, Masya Allah. Namanya ancaman-ancaman itu kan bukan hanya dunia sampai akhirat. Itu berkadang gak takut juga gitu. Di akhirat nanti akan ada satu orang menyeret temannya di mahkamah Allah. Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu seret teman kamu itu? Ya Allah, dia ini pernah datang ke toko saya. Saya itu di dunia penjual daging. Dia datang ke toko saya. Mau beli daging. Dia pilih, dia pencet, dia pilih, dia pencet, dia pencet, dia pencet doang. Nggak beli langsung pergi. Dan terus saya nggak terima dengan bekas jarinya yang nempel di daging yang saya jual itu. Saya minta ganti rugi sekarang. Itu pun dikabulkan Pak itu. Padahal hanya ada pencetan jari di daging sapi. Itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau yang disakiti hati manusia? Apa kira-kira Allah Ta'ala nggak adili? Makanya innama himamunal akhirat itu harus selalu di depan mata. Supaya kita bertindak, berucap, melangkah, memutuskan, menyampaikan. Itu berpikir panjang sekali.
ini nanti akan ada urusannya di akhirat. Nah, itu kata Maul Umar tadi. Pertama, tahu tugasnya masing-masing. Yang kedua, dia kerjakan tugas, yang lainnya menikmati. Yang ketiga, dia kerjakan tugas, dia terima tidak iri. Yang keempat, dia tahu diri. Mana yang paling diutamakan, mana yang paling dipentingkan. Sehingga tatkala terjatuh, kepala terancam, maka tangan siap pasang badan. Gak apa-apa tangan patah asalkan kepala selamat. Kenapa? Dia tahu tangan patah masih bisa hidup. Kenapa kepala yang hilang mati? Maka siap berkorban untuk yang lainnya. Itu sifat badan begitu. Nah, orang mukmin tatkala menjadi satu jamaah, satu umat, itulah yang dicita-citakan. Yang ada adalah tanggung jawab, perhatian, pengorbanan untuk yang lain, itu yang diharapkan. Nah, kata beliau lanjutannya, ini semua bisa berlaku begitu. Kenapa? Karena masih ada ruh di dalamnya. Kalau jasad ini utuh semuanya, kalau jasad ini utuh semuanya, lalu suatu saat ruhnya hilang, masih bisa nggak itu? Udah nggak bisa lagi, Pak. Ada lalat tempel nggak bisa nerbangin, ada kotoran jatuh nggak bisa nyingkirin, udah nggak bisa apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada ruhnya. Karena nggak ada ruhnya. Lalu beliau bertanya, baca doa dulu, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur. Nah, dikerasin biar setannya kabur, Pak. Lalu beliau bertanya, dengan ruh tadi, maka seluruh anggota tubuh beraktivitas, terkontrol, terkoordinasi. Lalu ruh yang bisa menyatukan umat Islam dengan berbagai perbedaan itu semua, apa kira-kira? Apa, Pak, kira-kira? Dakwah, terus iman, terus ada nggak orang dakwah bertengkar? Berarti kan bukan. Iman, ada nggak orang iman masih bertengkar? Berarti bukan. Beliau berikan satu kata singkat. Ruhnya adalah memberi. Ruhnya adalah memberi. Dah, gitu aja. Bukan mengambil, memberi. Kata beliau, coba umat Islam itu semangatnya memberi aja. Udah, itu bersatu itu. Tatkala semangatnya mengambil, udah itu. Yang terjadi sebaliknya. Insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Beneran. Beri aja pokoknya. Beri aja. Tatkala yang ada adalah semangat memberi, maka muamalahkan baik, muasyarah baik. Semuanya baik otomatis, Pak. Kenapa? Semangatnya apa? Memberi. Tapi kalau semangatnya mengambil, ya udah itu. Dari situ mulai musibah itu. Utang nggak bayar, ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Pernah ada, Pak, gitu? Punya iman nggak? Punya, benar. Sholat nggak? Sholat. Loh, kok bisa gitu? Karena semangatnya bukan memberi, semangatnya mengambil. Maka dirubah. Dirubah. Supaya jadi satu hati, semangatnya apa? Memberi. Dan orang biasa memberi kan lama-lama jadi apa? Dermawan. Kalau orang dermawan lama-lama masuk surga, ada gitu aja rumusnya. Rasulullah SAW beritahukan di surga itu ada pohon, rantingnya ke dunia. Pohon itu namanya pohon sakho, pohon kedermawanan.
Kalau orang selalu dermawan, memberi, sama dengan bergelantungan pada ranting surga ini tadi. Lama-lama akan diangkat ke surga. Dan di neraka juga ada pohon. Pohon namanya pohon kebakilan. Rantingnya di dunia juga. Orang berbakhil. Lama-lama akan diseret ke neraka. Makanya setan lebih khawatir, lebih takut pada orang awam yang kurang ibadahnya tapi dermawan. Daripada ada ibadah tapi bakhil. Yang parah lagi, ibadah enggak, bakhil iya. Itu parah lagi, Pak. Itu bisa lebih parah lagi. Dalam kitab diceritakan Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, bukankah aku sudah berdoa hancurnya Fir'aun tuh sejak 40 tahun yang lalu? Kok baru sekarang dihancurkan? Ada apa sebenarnya di balik itu?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, saat engkau berdoa itu, aku akan hancurkan. Fir'aun itu lagi dermawan-dermawannya. Sehingga aku malu mengazab orang dermawan." Padahal Fir'aun, Pak, itu ngaku Tuhan. Dermawan, Allah malu mengazab. Nah, tatkala dia mulai bakhil, baru aku turunkan azab. Ada seorang ulama menceritakan, di antara sekian banyak kekasih Allah tuh, ada yang terkenal namanya Syekh Abdul Hasan, siapa? Asy-Syadzili, rahmatullah alaih, yang punya tariqah Syadziliyah itu. Beliau katakan apa? Jalan untuk usul pada Allah, menjadi kekasih Allah dengan zikir, itu jalan yang lambat. Ya. Jalan untuk menjadi kekasih Allah dengan jalan zikir, itu jalan yang lambat. Jalan yang cepat untuk usul kepada Allah Ta'ala adalah kedermawanan. Mudah, Pak, sebenarnya. Cuma nafsu yang nggak mau, itu masalahnya. Siapa? Insya Allah apa? Memberi, Pak, pokoknya ya. Dermawan, memberi. Kita nggak usah sampai seperti Siti Aisyah, itu sampai siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdul bin Auf, itu kejauhan, Pak, itu. Kejauhan udah. Kita niru debunya aja nggak mampu, Pak. Niru debunya saja nggak mampu. Ada satu orang, Pak, nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dia ini punya pabrik roti, Pak. Masya Allah, rotinya larisnya luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur. Ini untuk ngusir setan, Pak. Bukan untuk bangunin orang tidur, enggak. Yang tidur itu udah lepas sakinah, biarin. Tapi setannya biar pergi gitu. Jadi pemilik pabrik roti ini, Pak, Masya Allah, dermawannya luar biasa. Saya ceritakan karena saya pernah ketemu dan kenal walaupun nggak dekat. Saya ceritakan karena saya takjub, kok ada orang zaman sekarang kayak gitu. Itu ada 3 atau 4 cabang. Itu belum dibuka, pembeli itu udah ngantri. Saking larisnya itu. Apa yang menakjubkan? Dia buat pondok gratis. Itu seringkali dia makannya itu nunggu santri selesai makan, sisanya itu yang dia makan. Bayangin, Pak. Itu ada zaman sekarang, hasil produk dakwah gitu itu ada. Produk dakwah, Pak, itu. Sampai gitu hebatnya. Ambil menantu. Dibeliin mobil, ya paling keren lah zaman itu. Ini udah lama kejadiannya. Dia sendiri pakai mobil tua. Saya penasaran kan, saya tanya, "Pak Haji, kok Pak Haji
Malah mobil yang gini yang dipakai. Itu mantunya masih muda, beli mobil bagus. Apa kata beliau? Kalau saya kan orang awam, ya pastinya pakai mobil gini. Dia kan ulama, pastinya pakai mobil itu. Masya Allah. Jadi kalau ngasih itu betul-betul gak ngitung, Pak. Udah dermawan zuhud lagi. Saya tahu zuhudnya dari mana. Ponakannya cerita. Wah, itu memang gak kekejar sama otak kita, Ustaz. Kenapa? Saya itu mau IPB. Dia kan paman saya. Saya datang ke rumahnya, Paman, saya mau IPB ini. Ya, terus gimana? Tafakut saya kurang. Udah saya bantu. Enggak. Saya punya lemari. Kayu jati bagus begini. Ya, harga umum 3 juta, Paman beli berapa lah gitu. Apa kata dia? Waduh, saya sejak kenal dakwah ini, baju saya cukup di kardus. Itu baju saya di situ itu. Ngapain beli lemari gitu? Loh, itu sebenarnya sekarang ada Pak produk dakwah itu kayak gitu hebatnya itu. Bukan zaman sahabat ini. Saya ya Allah, ajib itu. Jadi makanya betul, Wali Yusuf rahmatullah katakan, kalau orang serius dalam dakwah itu, waktu itu ada seorang waliullah meninggal dunia. Kata beliau, kalau orang serius benar dalam dakwah ini pabrik orang-orang seperti itu. Seperti waliullah itu, ini pabriknya sebenarnya. Cuman jarang orang yang kuat serius itu masalahnya. Sehingga kunci apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Udah itu aja sebenarnya. Tapi kan mujahadah memang. Mujahadah cocok gak dengan nafsu? Sangat tidak cocok, Pak. Sangat tidak cocok. Tapi itulah jalan menuju Allah. Itulah jalan menuju Allah. Kalau kita baca kitab tasawuf, Pak, cerita orang-orang yang ingin mendekat pada Allah itu kadang mereka malah sengaja mengambil jalan supaya dihina, itu sengaja. Supaya nafsu yarmo itu sengaja. Orang dikasih uang, maki-maki saya. Sampai kayak gitu. Nanti ya kalau depan orang banyak, orang pada nyalim, waktu itu kamu maki-maki saya. Diupah, Pak. Dimaki-maki, difitnah. Sehingga orang benci semua. Senang dia, alhamdulillah. Cinta manusia udah keluar dari hati, alhamdulillah. Kayak gitu. Loh, kita jadi mutakalim aja takut, Pak. Di sini mah enggak, alhamdulillah. Ini ahli mutakalim semua, ahli dalil semua kalau yang di sini. Ada di sana tuh, Pak. Begitu jauh lah lari, Pak. Biar enggak jadi mutakalim. Kenapa? Kan dia amir. Yang lain suruh jadi mutakalim, dia sendiri saya bagian istiqbal. Amir tiap hari bikin istiqbal itu gimana jamaahnya akan maju itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua bisa terkala tadi awwalus sholahi hadil ummah bil yaqin wa zuhud. Yakin ada, zuhud ada, semua jalan, Pak. Kalau orang udah zuhud pada dunia, enggak akan tergiur dengan pujian orang, sanjungan orang, dapat kursi di depan orang, apa itu? Kan gak ada nilainya. Mendingan real aja, pengen dapat kursi, udah ikut pilkada aja sekalian. Kursinya jelas ada uangnya. Kursi bayan, kursi faisolah, apa fasilitasnya? Gak ada fasilitasnya. Yang ada itu hisab di akhirat. Fasilitasnya apa? Gak ada fasilitas. Apa terus habis dari faisolah dapat gaji gitu? Enggak. Habis bayan ada transfer? Enggak juga. Lu kayak gitu kok dikejar, apa yang dikejar itu? Lu kan konyol, Pak. Lebih konyol daripada yang rebutan kepala kambing tadi gitu. Maka kita dianjurkan Syekh ketemu 4 bulan begini untuk saling mengingatkan. Saya ingatkan diri saya, mungkin ada yang baik Bapak ambil untuk peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi parah kalau udah mau diingatkan malah kabur. Ini mah nyindir saya ini, nyindir saya. Udah pergi aja, pergi. Parah kalau begitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang terngiang-ngiang dan akan selalu kami ulang. Nasihat Masyayikh waktu di Istimewa 2007 di Pantai Ancol itu.
Kunci istiqomah itu 2 saja. Sederhana. Punya asbab halal, tidak mengganggu dakwah. Yang kedua, istri mendukung dakwah dari hati. Udah itu. Kata beliau itu. Ingat aja, Masya Allah. Sesederhana itu ya, kata beliau. Sederhana kan? Mudah kan? Ngomongnya mudah, praktiknya nggak mudah ini. Kata beliau itu, Pak. Kata beliau itu. Istri mendukung dakwah dari hati. Itu perlu perjuangan panjang. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu hari pertama Rasulullah SAW menyatakan sebagai nabi akan dakwah. Beliau menyatakan sebagai pengikut pertama. Tapi kan gak ujuk-ujuk, gak tiba-tiba begitu. Itu setelah apa? Setelah melalui pernikahan berapa? 15 tahun di rumah tangga. Beliau tahu sempurnanya Rasulullah SAW. Maka begitu diajak, ditawarin dakwah, yang itu resikonya panjang. Untuk masuk Islam itu panjang resikonya, dia langsung terima. Kenapa? Karena sempurnanya Rasulullah SAW di hadapannya. Nah maka, kalau kita sudah dakwah, Masya Allah, dianggap ini, istri belum ikut dari hati, jangan-jangan ada sesuatu yang tersimpan. Yang orang lain nggak tahu tapi ketahuan oleh istrinya. Di luar Masya Allah ceritanya Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Di rumah beda lagi ceritanya. Ya karena istri kecewa. Kelembutan nggak bertambah, perhatian nggak nambah. Lah terus gimana istri akan kagum? Begitu meninggal dunia dia akan pasang bendera kemerdekaan. Alhamdulillah Pak Jenggot mati, uang banyak, saya masih muda, tinggal cari suami lagi. Mungkin nggak? Sangat mungkin dan itu terjadi. Sangat mungkin dan itu terjadi, Pak. Suaminya Masya Allah susah payah, akhirnya kaya raya. Cuman ternyata selama ini istrinya ikut tuh entah karena takut, entah karena apa. Begitu suaminya meninggal dunia, Allahu Akbar. Langsung mencari yang lebih gagah, yang lebih tampan. Kok bisa? Ya iya kan dia dapat peninggalan banyak dari suaminya. Enak nggak? Enak nggak, Pak? Ya istrinya merasa enak, suaminya babak belur. Maka perlunya membina istri untuk ikut dakwah dari dalam hati. Kata beliau ini perjuangan panjang. Sebab wanita akan melihat bukti bukan omongan. Dakwah buktinya itu apa di rumah. Dan kalau bukti itu sudah ada, dia akan tularkan pada anak-anaknya. Wahai anakku laki-laki, kamu kalau besar nanti harus kayak Abi itu. Pokoknya nggak ada laki-laki kayak Abi itu nggak ada. Maka anaknya akan tanya, kok bisa gitu? Abi nggak begini aslinya. Abi itu karakter jelek. Kok sekarang jadi gini? Asbab dakwah. Udah. Beres kan? Anakku boleh tanya, waktu Abi SMA kayak apa? Abi waktu kuliah apa? Wah, jelek. Sekarang jadi sayang, perhatian. Berkah dakwah ini. Otomatis anaknya, oh dakwah. Hebat, Masya Allah. Saya harus dakwah berarti. Gitu nanti. Istri yang sudah keambil hatinya, dia pesan pada putrinya, wahai putriku. Udah, kalau cari suami, udah kayak Abi. Kayak Abi pokoknya. Bener. Maka istri, anaknya tanya, kok bisa Abi begini, itu belajarnya apa? Bukan belajar di mana-mana. Kan tahu Abi backgroundnya kayak apa kuliahnya. Ini kan berkah dakwah jadi begini. Ya. Jangan saya bilang. Ya. Nah, maka dia akan bertanya pada bapaknya, Abi kok bisa begini, ini kursusnya di mana? Belajarnya di mana? Dan dapat seperti Abi di mana? Ada tempatnya itu di masjid-masjid yang seperti Abi gitu. Orangnya kayak Abi semua. Udah carikan seperti Abi kan gitu nanti. Tapi kalau sebaliknya, itu.
Ada nggak yang kira-kira sebaliknya begitu? Ngeceknya gampang Pak sebenarnya. Ngeceknya itu gampang. Punya anak laki-laki, mau ikut keluar nggak? Gitu aja. Nah, punya anak laki-laki, mau ikut keluar tanpa dipaksa, berarti bapaknya itu mengidola. Tapi kalau punya anak laki-laki, sudah dipondokkan dakwah, sudah dikeluarkan setahun, sudah 4 bulan dan sebagainya. Karena program pondok begitu di rumah nggak mau lagi, berarti bapaknya mengecewakan. Tapi di sini nggak ada Pak. Di sini nggak ada. Adanya tuh di luar sana Pak. Di rumah masing-masing Pak. Saya pernah nanya Pak. Ada satu orang anak. Saya tanya. Karena bapaknya nyuruh nasihatin. Adik itu pengennya gimana sebenarnya? Umur berapa? 18 tahun. Lo terus pengen pondok yang gimana? Nanti saya bantu cariin. Yang modern, yang elit, yang gimana? Enggak pengen mondok. Ya udah, sekolah pengen yang enggak pengen sekolah. Lah terus pengennya apa? Pengen kerja. Adik ini masih kecil, umur 18 tahun. Ayah masih sanggup untuk mencarikan pondok. Masih bisa? Enggak. Pengen kerja pokoknya. Untuk siapa emangnya kalau punya uang, untuk siapa? Untuk Umi. Loh kenapa? Saya sering melihat Umi nangis gak dikasih uang belanja sama Abi. Itu Pak. Mungkin istrinya nggak cerita. Istrinya nggak komplain, takut dimarahin. Anaknya melihat. Masuk dalam hati Pak. Terpatri. Jangan niru Abi. Kan ironi Pak. Kita promosi dakwah di mana-mana. Ternyata anak sendiri melihat kebalikannya. Nah terus Allah Akbar. Seperti diserang sama Ustaz Nandi berkali-kali. Lihat di India, lihat di Pakistan. Bergenerasi-generasi. Ratusan tahun. Tetap dari ahli agama ke ahli agama. Loh kita itu kan pemilik targhib terindah sedunia Pak. Ya. Setelah jauhlah kita targhibkan. Insya Allah kita tangguh sebentar. Jauhlah akan dilanjutkan. Oleh anak cucu kita. Sampai kiamat. Itu cari di Pakistan nggak ada Pak targhib seindah itu. Itu aja. Coba tanya di Pakistan. Pernah nggak pulang jauhlah targhib begitu? Nggak ada Pak. Targhib jauhlah wafsi. Jauhlah terindah itu di Indonesia. Targhibnya. Lu sampai di rumah. Allahu Akbar. Nyata anaknya nggak jauhlah itu nggak ada risaunya Pak. Loh anak itu nggak jauhlah, nggak kepikiran. Loh kok beda ya dengan targhib dari? Nggak kepikiran begitu. Targhib rumah-rumah. Beda alam itu. Tapi ini nggak di sini Pak, ini di sana Pak. Di sana, di kampung-kampung, di pulau-pulau itu Pak. Allah. Lu apa mau terus dibiarkan begitu? Maka kita perbaikan muamalah, muasyarah akhlak itu untuk bangun akhirat kita Pak. Bukan supaya orang simpati, layak jadi jumidar, layak jadi syuro, enggak. Untuk bangun akhirat kita, bangun akhirat keluarga kita. Kalau enggak remuk juga kita. Apalagi kalau itu amanah. Apalagi kalau itu amanah. Di akhirat nanti, orang yang mengkhianati amanah, dia akan dipaksa mengembalikan amanah itu. Kata orang ini, ya Allah kan dunia sudah hancur. Gimana ngembaliinnya? Ada itu. Masih ada. Di mana? Malaikat dalilin dia. Tunjukin di mana tuh amanah. Di mana Pak? Di dasar neraka. Suruh merangkak di neraka untuk ngambil amanah tadi. Itu neraka kalaupun terjun bebas 70 tahun baru nyampe. Apalagi merangkak. Apalagi merangkak. Lu itu kapan nyampainya? Tapi nyampe juga dengan susah payah. Setelah nyampe dia ambil amanah itu, entah itu uang, entah itu barang, entah itu apa, diambil dibawa naik. Sampai di bibir neraka ditendang oleh malaikat, ambil lagi. Gak tahu berapa kali dia ngalamin begitu. Kayak gitu. Maka kita dakwah menghadiri akhirat itu satu kemestian biar benar hidup kita. Kalau enggak,
seperti kata Maulana Ibrahim dapat barakatuhu, maka seperti gilingan gandum hanya yang berputar, nggak ada gandumnya sama sekali. Muternya tetap muter, tapi nggak ada hasilnya. Atau kalau seperti kata Maulana Usman, seperti orang lari di treadmill. Oh, larinya udah sekian jam. Tapi pas berhenti ya tetap aja di situ, nggak kemana-mana. Jangan sampai kita seperti itu. 4 bulan tiap tahun jalan. Jauhlah jalan. 2,5 jam jalan. 3 hari, 5 kali sebulan misalnya begitu. Tapi hasil nggak ada. Kenapa? Tidak meletakkan akhirat depan mata. Pengen pengakuan, pengen diakui, pengen dipuji, pengen. Ya itu semua bukan akhirat. Nyesal nantinya. Maka kita ambil yang pertama tadi. Punya istri yang mendukung dakwah dari dalam hati. Bapak kalau melihat, maaf ini orang-orang, katakanlah pergerakan lain, Bapak amati sendirilah. Mereka mengkader. Penerus-penerus mereka itu, di pondok-pondok itu. Dan itu jadi, Pak. Jadi seperti menginginkan, jadi kader ini. Pada jadi. Bapak amati aja. Ada pergerakan di luar sana, mereka punya pondok untuk itu, anak mereka masuk situ, keluar, belum selesai, maka dia udah jadi kader. Nyebarin itu kemana-mana. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalatin finnar, di mana-mana begitu. Jadi, Pak. Kita mengkader anak-anak kita jadi dai. Sudah dipondokkan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kenapa kok kadang nggak jadi itu? Ada gak yang nggak jadi gitu? Loh kenapa? Saya pernah amati itu. Tanya amati. Di mana poin perbedaannya itu? Ternyata apa? Perbedaannya ya di rumahnya itu, Pak. Perbedaannya di rumahnya itu. Mereka kader di pondok, tapi sebelum dikirim ke pondok, dikader dulu di rumah. Namanya taklim di rumah, amalan di rumah, itu mereka jaga. Mereka punya waktu untuk anak mereka. Mendidik mereka, menyayangi mereka, mendoktrin anak mereka. Nah kita, kan tugas mengharuskan kita banyak takaza di luar. Prime time, sore sampai isya, itu prime time kita dengan anak sebenarnya. Tapi waktu itu kita banyak di luar. Nah terus gimana penyelesaiannya? Istri kita yang meneruskan. Istri nggak berhasil dikader, anak hilang, Pak. Itu masalahnya. Sehingga anak-anak nggak terkontrol lagi. Maka perlunya menjaga muasyarah. Kita udah banyak di luar, banyak bergaul dengan di luar, dengan anak waktunya sedikit, dengan istri waktunya sedikit. Sudah waktu sedikit nggak berharga, mengecewakan lagi. Yang ada hanya galak, marah, menghakimi. Na'udzubillah min dzalik, gimana anak akan terkesan? Lah untungnya itu kok di dunia lain itu, Pak, nggak di sini untungnya itu. Alhamdulillah gitu. Kalau yang di sini kan udah Masya Allah pokoknya gitu. Nggak tahu Masya Allah apa. Nah yang kedua tadi, Pak, punya asbab sendiri yang halal dan tidak menghalangi dakwah. Itu dua ini nggak mudah, Pak. Udah halal tidak menghalangi dakwah, ini tidak mudah dua-duanya. Sebab yang tahu halal haram itu bukan perasaan kita. Itu fuqaha yang tahu. Coba berapa kali kita mau asbab tanya dulu ke ulama. Kan yang sering udah jalan, baru tanya. Ada nggak begitu? Atau biar nggak ketahuan salahnya, cari di YouTube referensi yang cocok dengan keinginannya. Wah ini haram, cari lain. Haram juga, cari lagi. Ah ini halal. Ini halal. Saya ikut ulama ini saja. Kan begitu kadang-kadang. Allah. Gak bisa gitu, Pak. Kita bertanyalah masalah dunia dan agama pada siapa, Pak? Pada ulama. Loh kan di YouTube banyak itu. Kan sama aja. Di suatu tempat, Pak, ada sungai. Seorang raja mengendarai kuda dengan kencang sekali. Di ada sungai cukup lebar. Dia nggak tahu ini dalam apa dangkal ini ya. Ada anak di situ. Dek, dangkal apa dalam? Ah, dangkal. Bener. Akhirnya dengan pede dia seberangi. Nggak kayaknya dalam. Dalam,
Kudanya tenggelam, untung dia selamat. Maka dia datang marah ke anak kecil tadi itu. Ada bapaknya di situ. Loh, kenapa anak saya dimarahi? Ini menjerumuskan saya ini. Loh, kenapa? Saya tanya ke dia di sini kan beritahu tentang sungai itu. Dia bilang dangkal, saya masuk ternyata dalam. Bapaknya tanya, Dek, kok kamu tega-teganya bohong? Loh, saya nggak bohong. Loh, kenapa? Loh, sebelum bapak ini tadi, nggak tahu ini raja. Sebelum bapak ini datang, saya lihat ada bebek barusan. Bebek yang kakinya pendek aja nggak tenggelam kok. Apalagi bapak ini kudanya kakinya panjang, ya pasti nggak akan tenggelam. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Jadi jawaban yang salah belum tentu cocok, Pak. Belum tentu cocok, berbeda kasus, beda orang. Makanya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, jawabnya beda-beda. Ayo Islam yang khair, Islam terbaik apa? Birrul walidain. Tanya, Islam terbaik apa? Ngasih makan. Islam terbaik apa? Jangan marah. Macam-macam begitu. Nah, kalau kita nggak mau tanya pada ulama, ya seperti raja tanya pada anak kecil tadi. Pengalaman lihat bebek dianggap cocok untuk kuda, itu kan beda. Ya, kita jangan begitu gitu. Tanya pada ulama, jelaskan background semuanya, ceritakan semuanya supaya halal. Dan tidak menghalangi dakwah, Pak. Halal tidak menghalangi dakwah. Sebab kita ini, Pak, tidak ada yang punya iman sehebat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar saja setelah diangkat jadi khalifah, pergi kemana, Pak? Benar begitu di Fadil Amal. Enggak pergi ke masjid. Pergi kemana, Pak itu? Ke pasar, Pak itu. Maka kata Maulana Ibrahim damat barakatuhum, dai harus punya pekerjaan sendiri, wajib. Kalau yakin memang lebih hebat dari Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, kerja, Pak, cari nafkah. Ini dai katanya mau takaza, punya anak, punya istri, gak mau kerja. Apa alasannya kira-kira? Ada nggak begitu? Ada nggak, Pak? Tapi Abdullah di sini nggak ada, Pak. Yang ada itu di luar sana, Pak. Apa sebabnya kira-kira? Kata almarhum Pak Yai Zairan rahmatullah alaih, sebabnya dua saja. Satu, malas, kalau enggak sombong. Kalau enggak malas sombong, dah gitu aja. Malas kenapa? Karena udah keenakan diikram orang dan ujung-ujungnya mengharap pemberian orang. Yang kedua, sombong. Kenapa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini sudah wali. Buktinya enggak kerja pun rezeki datang. Kalau saya kerja kan turun kewalian saya. Itu rumus dari mana? Itu kan tipuan setan. Loh, emangnya para sahabat itu punya pekerjaan terus bukan wali begitu? Oh, sahabat kan punya asbab, berarti bukan wali. Yang wali itu nggak punya asbab. Itu rumus dari mana begitu itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah itu jalan untuk infak, bukan jalan untuk dapat. Jalan untuk infak. Anfiku bi amwalikum anfusikum, itu dengan harta dan diri kamu. Tatkala ini dibalik untuk dapat, ya udah pasti fitnah. Tatkala tidak ada uang, maka cari acara biar ada takaza gitu. Kalau udah takaza uang, mendekatnya ke siapa, Pak? Mendekatnya ke siapa? Ke orang yang punya uang, kan begitu. Bukan mendekat pada Allah, cari orang khawas, cari orang kaya. Nah, nanti cerita ini ada takaza, Pak, Masya Allah. Kita akan keluar pulau ini, barangkali Bapak mau ikut. Waduh, saya nggak bisa, udah ini saja. Wah, alhamdulillah dapat. Minta haitullah tasib. Haitullah tasib gimana? Emang minta kok. Emang minta itu. Dan itu yang akan merusak dakwah. Kenapa? Dia akan mentertawakan. Dakwah yakin-yakin ujungnya perlu uang ke saya. Yakin apanya? Kan gitu nanti.
Sehingga dia nggak akan tertarik naskah anak-anaknya untuk ikut dan sebagainya. Udah tahu hasilnya. Itu yang katanya orang lama apa-apa ke saya buktinya. Sholat menyelesaikan masalah apaan? Ke saya buktinya nggak sholat kok. Kan gitu nanti. Jadi efek kerusakannya itu tinggi, Pak. Tinggi. Nah kita ini kan belum punya sifat zuhud yang beneran. Waktu di mimbar iya bilang dunia bangkai, dunia hina, sebelah sayapnya mau itu kan di mimbar. Begitu ada lembaran merah, beda cerita. Loh, kok dia lebih tebal saya tipis gimana sih ini? Kan korbannya banyak saya, gimana itu? Wah, bisa gitu, Pak. Loh, dia dapat tiket kok saya enggak. Itu emang dia enggak tahu, saya ini paling banyak korban. Jumidar tuh saya, kan bisa begitu. Allahu Akbar. Untungnya enggak ada di sini itu untungnya. Untungnya itu di negeri lain, di antah berantah. Nah, makanya perlunya kita dakwah. Lihat hasil di saya. Dari hasil sekalian jangan, itu gimana Allah. Tapi hasil di saya ini harus. Kalau enggak seperti treadmill tadi, Pak. Lari, enggak sampai mana-mana ternyata. Di depan orang nampak hebat, Masya Allah. Dan dakwah itu kan begitu mudah, Pak. Begitu mudah sehingga saking mudahnya untuk dapat karir, untuk naik itu nggak harus ada persyaratan gitu. Nggak harus hafid, nggak harus alim, nggak harus S1, enggak. Yang penting kelihatan sering gerak, sering teriak. Insya Allah setiap tambah korban, udah itu naik itu ratingnya, Pak. Ada masalah, tinggal tambah korban Bapak. Masya Allah, udah Masya Allah aja udah itu. Gampang rumusnya, Pak. Ah, kurang korban. Ya, tambah pengorbanan. Padahal dia juga nggak korban gitu. Asal sering teriak gitu, ratingnya naik, Pak. Udah gampang. Rumusnya naikkan rating dalam dakwah itu. Sering teriak tambah korban aja. Bapak tambah korban lagi. Insya Allah Allah selesaikan. Ke orang lain, ke dirinya lupa. Naudzubillah. Nah makanya kita dengan musyawarah kita perbaiki diri kita, diri saya. Hubungan kita dengan Allah, kerinduan pada akhirat. Cinta Allah, akhirat. Kalau itu sudah ada, maka yang disampaikan oleh Umar tidak akan mudah, Pak. Rumus untuk menyatukan umat tidak apa? Memberi. Udah mudah, Pak. Kenapa? Yang diberi itu nggak sampai ke tangannya sebenarnya, sampai ke tangan Allah dan Allah Ta'ala abadikan di akhirat. Kan gitu. Berhubung yang dilihat bukan akhirat, ngasih ke orang, ya enak aja, minta lagi. Nggak baca fadilah sedekah. Dia pun nggak baca juga padahal. Kan fadilah sedekah itu dua bagian, Pak. Yang depan untuk orang kaya, belakang untuk orang miskin, kan gitu. Kalau dibalik ya rusak. Yang nggak punya uang baca yang depan sehingga memperoleh orang kaya. Yang kaya baca yang belakang sehingga menghujat orang miskin. Yang nggak benar dua-duanya. Maka dibaca itu. Fadilah amal dibaca, fadilah sedekah dibaca. Sehingga kita tertata, Pak. Zikir dijaga, baca Quran dijaga, hati tambah lembut. Dengan dijaga bacaan, taklim, fadilah amal dan sebagainya, insya Allah semangat amal angka tetap terjaga. Kalau meluruskan muamalah dengan mudzakarah begini nggak akan mungkin. Itu gimana? Tanya ke ulama, bener nggak ini, boleh nggak ini? Tiap orang kan beda masalahnya, kasusnya, masing-masing berbeda-beda. Tapi intinya gimana ini tidak jadi madarat di akhirat, intinya itu aja. Insyaallah, Pak ya. Dan kita sampaikan ini pada manusia seluruh alam. Insyaallah, Pak ya. Sampaikan kemana, Pak? Ke seluruh alam. Siap berangkat kemana-mana. Insyaallah, Pak ya. Yang penting itu gerak aja dulu. Yang penting apa? Gerak aja dulu. Jangan bayangkan ketakutan nanti ngomong apa ya. Aduh belum apal ini. Gak jadi-jadi, Pak. Dengan kerisauan. Orang bisu aja bisa, Pak. Orang bisu aja bisa. Ada gak orang bisu asal hidayah? Lah apalagi kita bisa ngomong gitu. Yang ngasih hidayah siapa? Allah, Pak. Yang penting gerak dulu aja. Di sebuah kerajaan, Pak, ada seorang ingkar Nabi. Hanya percaya Allah aja. Dirayu, enggak mempan. Akhirnya orang ini nantang, kalau kamu bisa menghadirkan orang yang bisa debat dengan saya, dan dia bisa mengalahkan saya dengan bahasa isyarat, saya akan ikut. Waduh, ini debatnya apa? Bahasa isyaratnya gimana ini? Pusing Pak Raja ini.
Dia keliling, ketemulah dengan seorang penggembala kambing yang soleh. Penggembala kambing tapi soleh. Ada apa Tuhan? Begini. Biar saya yang maju. Gimana? Udah, insya Allah saya yang maju. Maka ditentukan waktunya, ditonton orang. Dia pun sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Ada depan mereka. Maka yang ingkar tadi bilang, gini doang, angka 1. Penggembala bilang, bener. Yang ingkar bilang, 3. Yang ini 4. Yang ingkar bilang, yang ini 6. Benar. Terakhir katanya. Yang ingkar bilang, penggembala bilang, saya masuk Islam, saya tobat. Kagum raja ini. Masya Allah. Ini ilmunya penggembala luar biasa ini. Nggak nyampe. Akhirnya dipanggil yang ingkar tadi. Bapak tadi nanya apa? Jawabannya apa? Kok benar itu? Saya bilang, kita cukup la ilaha illallah. Nggak perlu Muhammad Rasulullah. Kadang nggak bisa. 2 nggak bisa dipisahkan. Harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar dia. Terus saya bilang, kitab tuh hanya 3. Yang Quran jangan dianggap. Dia enggak. Kitab tuh 4. Harus semuanya diimani. Benar dia. Yang terakhir, berikutnya saya bilang, rukun Islam 5 saja. Rukun iman 5 aja. Cukup 5. Kodok kodar itu nggak usah diimani. Dia bilang, enggak bisa. Harus 6. Kodok kodar harus. Nah, terakhir apa? Saya tanya, penguasa alam semesta siapa? Dia bilang, 1, Allah Maha Perkasa. Oh, Masya Allah. Dia panggil penggembala. Tadi kamu paham nggak? Iya, dia omongin. Paham. Apa? Dia bilang, saya minta kambing 1. Saya bilang, jangan kan 1. 2 saya kasih. Berikutnya apa? Dia minta kambing 3. Saya bilang, 4 saya kasih. Dia bilang apa? Dia minta 5. 6 saya kasih. Terakhir dia apa? Dia minta semuanya. Oh, kelahi kalau semuanya. Duh, gitu aja jadi sebab hidayah, Pak. Kenapa? Tawajuh pada Allah. Apalagi mau gerak. Insyaallah, Pak ya. Gerak insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.